Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Adistia Abdillah NIM 123190064 dari kelas pengolahan citra IFA. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan demonstrasi maupun presentasi mengenai 5 teknik dalam pengolahan citra. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan eh, bahasa pemrograman yakni Python. Oke, mungkin langsung saja. Oke, teknik yang pertama yakni operasi threshold. Nah, operasi threshold nanti digunakan untuk membandingkan yang awalnya image aslinya seperti ini menjadi seperti ini, seperti itu. Kemudian langsung ke penjelasannya. Yang pertama yang harus kita lakukan yakni mengimport library yang sudah disediakan oleh Python yakni skimage. Nah, kemudian mengambil data sampelnya dari skimage juga, kita import datanya dari skimage, kemudian kita menyimpan dalam suatu plotting kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada kamera sama dengan data.camera ini buat ngambil data sampel dari paket skimage tadi. Kemudian ini untuk mengecek apa tipe dari gambarnya. Nah, di sini dia tipenya formatnya dalam NumPy kayak gitu. Kemudian akan kita tampilkan mengenai gambar asli dari dalam plot gitu. Nah, ini gambar aslinya dengan cara menampilkan plt.imshow kamera cmap gray kayak gitu. Ini ditampilkan gambar aslinya seperti ini. Kemudian menampilkan apa? Data dalam bentuk array. Jadi gambar ini sebenarnya terbentuk dari array-array yang tersusun, yakni seperti ini. Ini ada 200, 200, 199 ini array dari gambar tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil data jumlah baris dan kolom. Nah, jumlah baris dari array itu ini ada 512, kemudian kolomnya ada 512 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa selanjutnya mengcopy gambar tersebut dengan cara kamera biner. Kamera copy ini disimpan dalam kamera biner ini kayak gitu. Kemudian untuk melakukan pemrosesan thresholdnya kita menggunakan iterasi pada tiap elemen dari gambar tersebut. For i atau baris ini menggunakan name row yang udah disimpan di sini tadi. Nah, ini kan udah disimpan. Kemudian ini kolomnya nih. Kemudian if kamera array yang baris dan kolom kurang dari 100, maka kamera binernya sama dengan 0. Kemudian selain itu jika kamera biner array ij sama dengan 1, maka sebaliknya seperti itu. Maka dia sama dengan 1. Jadi hanya ada 2, 0 dan 1. Nah, kemudian ketika udah jadi, maka akan muncul dari citra yang awalnya seperti ini dirubah menjadi cuma 1 dan 0 seperti ini. Nah, kemudian ketika udah 1 dan 0 ini kan berarti udah threshold ya. Jadi kemudian kita bandingkan dengan codingan seperti ini. Jadi ini kan cuma ada 0 dan 1 seperti itu. Kalau ini kan masih dari beberapa warna ya. Kalau ini udah 2 warna aja, hitam dan putih gitu. Oke, untuk threshold seperti itu. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Ini operasi negatif. Operasi negatif sama kita import skimage, kemudian mengimport data sampelnya, kemudian import matplotlib pplot yang kita namai dengan plt yang kita akan pakai terusnya. Kemudian di sini kita mengambil gambar dari data yang ada di paket skimage-nya. Nah, ini disimpan dalam variabel coins ini. Kemudian kita seperti biasa kita mencek dulu variabel dari coins itu apa gitu. Nah, dia NumPy. Gitu. Kemudian ini untuk biar kita tahu apa gambar aslinya seperti apa,
maka kita tampilkan gambar aslinya dengan cara PLT ImShow. Yang ditampilkan adalah koin seperti itu. Ini ditampilkan dalam bentuk plot. Nah, gambar-gambar ini ketika dikonversikan menjadi array itu sebenarnya seperti ini, ada 47, 1, 2, 3 seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menggunakan jumlah baris dan kolom untuk pemrosesannya. Nah, untuk jumlah barisnya dia ada 303, kemudian jumlah kolomnya ada 384. Nah, kemudian kita bisa mengcopy image, kemudian kita simpan dari variabel coins negatif. Nah, karena ini pemrosesan operasi negatif, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan iterasi agar nilainya menjadi negatif. Mengambil data dari baris tadi, kemudian iterasi J untuk kolom, kemudian coins negatif iterasi IJ sama dengan 255 dikurangi coins IJ seperti itu. Nah, kemudian akan menghasilkan matriks koin negatif yang seperti ini. Ada 208, 132, 122. Yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk tampilannya menjadi seperti ini. Jadi yang gelap jadi terang, yang terang menjadi gelap. Karena apa? Karena di sini tadi ada 255 dikurangi coins perulangannya seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya operasi brightness. Seperti judulnya, operasi brightness ya untuk menambah kecerahan atau mengurangi kecerahan. Oke, mungkin langsung dari codingannya. Ini seperti biasa mengimport library skimage atau paket skimage, kemudian mengimport datanya. Kemudian di sini ada mengambil data kamera ini disimpan dalam variabel kamera. Kemudian tipe data dari kamera ini yakni numpy. Kemudian di sini menampilkan plot agar kita tahu plot awalnya seperti apa. Nah, kemudian ketika dikonversikan menjadi sebuah array, gambar ini datanya seperti ini. Oke, ini data-data ini sesuai dengan array di plotnya ini ya, kayak gitu. Kemudian ketika udah, kita akan mengecek jumlah baris dan kolom. Nah, di sini jumlah barisnya ada 512 dan jumlah kolomnya ada 512 juga. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini kita seperti biasa mengcopy image biar nanti ada dua image yang muncul seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatur brightness ini kita simpan dalam variabel B atau brightness ini sebenarnya. Nah, untuk mengatur brightness-nya kita bisa atur di sini. Misalkan kita mau berapa, mau 90 atau 80 bebas seperti itu. Nah, ini untuk iterasi pengaturan brightness-nya. For I range ngambil dari baris, kemudian for J ngambil dari kolom, kemudian disimpan dalam suatu wadah atau theme yaitu kamera IJ plus B brightness-nya ini tadi. Jadi kamera aslinya ditambah brightness-nya seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian if hasilnya tadi lebih dari 25 maka lebih dari 255 maka dia dianggap 255. Kemudian apabila kurang dari 0 dianggap 0. Seperti itu. Apabila tidak ada perubahan maka ya sesuai awal tadi gitu. Kemudian untuk matriks ketika udah selesai, matriks binarnya seperti ini. 255 105 gitu. Yang awalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita bandingkan untuk kedua foto tersebut. Nah, ini udah brightness-nya ditambahin ya. Jadi semakin besar di sini maka akan semakin terang di sini. Mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya yakni operasi color to gray. Jadi mengubah dari gambar yang ada warnanya menjadi gray seperti itu. Nah, kemudian yang pertama yaitu mengimport package skimage, kemudian mengambil sampel data dari paket skimage itu, kemudian menggunakan library plotting gambar agar bisa memperoleh array dari gambar tersebut. Oke.
Kemudian ini ada mengambil data yang disimpan dalam variabel astro. Kemudian di sini ada apa? Ngecek tipe datanya. Tipe image dia tipenya NumPy. Kemudian menampilkan plot gambar aslinya. Nah, ini adalah gambar aslinya seperti ini, ditampilkan dalam suatu plot. Oke. Nah, kemudian ini data-datanya, kita memanggil astro ini array di dalam gambar tersebut. Jadi ini terdiri dari 3 RGB ya, red, green, blue, kayak gitu. Array RGB kayak gitu. Oke, kemudian mengambil data jumlah baris dan kolom seperti biasanya yang disimpan dalam astro.shape. Nah, row-nya 512, column-nya 512, jumlah elemennya 3 elemen tuh red, green, RGB-nya gitu. Kemudian di sini mengecek data astro green-nya. Di sini tipe image-nya itu NumPy. Kemudian yang pada intinya kita akan melakukan iterasi color to gray. Nah, untuk iterasinya I ngambil dari row, kemudian J ngambil dari columns. Nah, di sini ada 3, ini 0,299 untuk untuk red, green, dan blue seperti itu. Nah, itu untuk mengubahnya kayak gitu. Kemudian di sini matrix setelah dilakukan iterasi tersebut. Nah, kemudian akan dibandingkan antara yang memakai color dan yang udah jadi gray color karena ada RGB-nya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai operasi boolean. Yang pertama, memanggil library dan data sampel yang akan digunakan dari skimage lagi. Kemudian kita masukkan mengambil data horse ini yang kita simpan dalam variable horse. Begitu, kemudian kita mengecek data horse-nya, data tipenya itu NumPy. Nah, kemudian menampilkan data aslinya, plt imshow dari kuda seperti itu. Kemudian mengambil jumlah baris dan kolom, barisnya berapa, kolomnya berapa gitu. Nah, tapi di sini tidak ditampilkan, cuma disimpan dalam variabel horse shape. Nah, kemudian kemudian akan ditampilkan matrix horse negatifnya dalam array di sini. Dia akan tersimpannya true. Nah, kemudian kita akan, karena di sini operasi boolean kan adanya true dan false, maka kita akan membalikkan kondisi dengan perulangan seperti ini, dengan iterasi seperti ini. For I in num row, kemudian for J in num calls, kemudian harus negatif IJ sama dengan not di sini untuk membalikkan kondisi seperti itu. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang awalnya true menjadi false. Kemudian akan dibandingkan antara gambar yang awal menjadi gambar yang akhir, yang awalnya putih menjadi hitam, yang awalnya hitam menjadi putih, karena di sini menggunakan not di sini membalikkan kondisi yang ada. Oke, mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.